Wanita ini bernama Natalia Costa, dia adalah seorang perempuan keturunan Brasil Amerika. Sejak Desember tahun 2016 lalu, ia memutuskan untuk menjadi Muslim. Sebelumnya, gadis berkacamata ini adalah pemeluk Katolik. Perpindahannya ke Islam terjadi tidak secara tiba-tiba. Ada proses yang cukup panjang hingga akhirnya hati dan pikirannya mantap memilih agama Tauhid. Perkenalannya dengan Islam pun dimulai setelah dirinya beralih dari satu gereja ke gereja lainnya. Dari Katolik, Natalia saat itu menjadi pengikut Presbyterian. Tidak puas, dirinya lalu beralih ke aliran Baptis hingga Kristen Masehi Advent hari ke-7. Yang membuatnya terus mencari adalah dorongan untuk menemukan kebenaran. Ibu saya bilang, kamu tidak tahu, tetapi apapun yang kau rasakan dalam hati sebagai yang benar, maka itulah kebenaran, ujar Natalia Costa menirukan penutusan ibunya. Selanjutnya, ia saat itu mencoba beralih ke kepercayaan di luar Nasrani. Bahkan, petualangan dalam hidupnya pun dimulai. Dengan penuh keyakinan, dirinya memutuskan untuk merantau ke luar negeri. Sebuah tawaran datang kepadanya, yakni menjadi pengajar bahasa Inggris di Istanbul, Turki. Selama di kota penghubung dua benua tersebut, Natalia terus mempertanyakan keimanannya. Walaupun orang-orang Turki kebanyakan Muslim, dirinya belum begitu tertarik untuk mengenal Islam hingga saat itu. Ia masih tertarik pada ajaran Buddha. Namun, lagi-lagi Natalia merasa tidak pasti. Konsep ketuhanan dalam agama ini belum begitu meyakinkannya. Sementara, pergaulannya sehari-hari semakin banyak interaksi dengan orang-orang Islam. Beberapa dari mereka bahkan menjadi sahabat terdekatnya. Maka, ia pun mulai serius mempelajari ajaran Islam. Sejauh yang diketahuinya hingga saat itu, agama tersebut sering dikaitkan dengan radikalisme atau terorisme. Kejadian tanggal 11 September menyebabkan stigma atas muslimin, khususnya di Amerika Serikat. Kini, ia sedang bermukim jauh dari Amerika. Budaya di Turki sangat berbeda dengan Amerika Serikat. Suara azan berkumandang mengisi langit tiap 5 waktu dalam sehari. Masjid-masjid pun banyak ditemui di tiap sudut kota. Para perempuan muslim menutup rambut mereka dengan kerudung serta mengenakan pakaian longgar. Semua hal itu sangat jarang dijumpainya di negeri asalnya. Diakuinya, rutinitas sehari-hari di Istanbul membuatnya semakin tenggelam dalam budaya Islam. Namun, itu justru membuat hati dan pikirannya tenang. Sebab, Natalia melihat pada kebanyakan kawan-kawan yang Muslim, hidup mereka seperti sudah terarah jelas. Suatu hari, seorang temannya meminjamkan terjemahan Al-Quran dan buku-buku lain tentang Islam kepadanya. Perempuan ini menerima semua itu dengan terima kasih. Setiap hari, bahan bacaan itu dicernanya dengan penuh perhatian. Ia menemukan, konsep ketuhanan dalam Islam sangat sederhana. Dan, justru karena itulah konsep tersebut begitu diterima akal logika. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maka, tidak ada itu penambahan atau status lain bagi Tuhan, semisal anak, bapa dan sebagainya. Barulah Natalia mengetahui tentang Tauhid. Selain itu, ia mendapatkan pencerahan tentang kedudukan nabi-nabi dalam Islam. Agama ini mengakui kenabian Isa, Yesus, dan Musa. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah. Sebuah ayat dalam surah As-Zukhruf menyentuh hati perempuan ini. Arti ayat tersebut, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab, Allah, jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah. Firman suci itu seolah-olah mengajak pembacanya untuk merenung, melakukan pencarian Tuhan yang benar. Lalu, surat lainnya adalah Al-Ikhlas. Melalui surat tersebut, ditegaskan bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam dunia. Dia tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan. Allah itu satu. Saya belajar lebih banyak tentang Tauhid, dan saya pun akhirnya menemukan kebenaran dalam Islam. Saya menemukan banyak konsistensi di dalam ajarannya, ujar Natalia Costa. Dari interaksi dengan kawan-kawan muslimnya, ia pun mulai tertarik untuk mengenal riwayat kehidupan Nabi Muhammad. Sebab, tidak mungkin memahami ajaran Islam tanpa mengetahui sifat-sifat pembawa risalahnya. Berbagai buku biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diselaminya. Ternyata, banyak asumsi-asumsi yang keliru tentang sosok ini. Kisah-kisah teladan beliau pun membuat Natalia semakin bulat untuk sampai pada keputusan memeluk Islam. Maka, selang beberapa waktu sebelum kembali ke Amerika Serikat dirinya telah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Persaksian itu menegaskan bahwa ia mengakui, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Resmi sudah perempuan tersebut menjadi seorang Muslim. Sebagai mualaf, ia ingin menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari caranya berbusana. Natalia mengaku, dirinya langsung memakai hijab begitu memutuskan menjadi Muslim. Ia ingat, kawan-kawan di Istanbul menolongnya untuk mencarikan jilbab yang pas dan bagus untuknya. Kembali ke tanah airnya, Natalia mendapatkan profesi pengajar. Ia memiliki penghasilan sendiri sehingga bisa cukup mapan. Namun, diakuinya hidup sebagai seorang Muslim di Amerika Serikat membuatnya agak terisolasi. Namun setelah dia menemukan forum berbagi, Sharing Session, di Santa Clara, California, seperti sebuah oasis baginya, dia mengaku senang bisa membagikan pengalaman dan kegelisahannya sebagai mualaf.